Nah sebenarnya apa sih service itu kalau menurut Kang Budi? Dia aja jutek sama gua, besok gua nggak layani lagi. Kayak gue udah baik deh sama dia, tapi kok dia kayak gitu sih gitu. Kalau atasannya nggak mau melayani orang lain, biasanya turun ke bawahannya pun tidak mau melayani orang lain. Halo teman-teman, selamat datang di MSko Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya bersama dengan salah satu fasilitator dari MSko, ada Kang Budi. Halo Kang Budi. Halo, Mbak Farah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lagi Sehat. sibuk apa nih Kang Budi? Saat ini banyaknya sih baca ya, tentunya baca tentang service. Oke. Iya. Kang Budi ini kan udah berkecimpung di dunia servis nih udah lama banget ya. Udah berapa belas tahun Kang Budi? Lebih dari 15 tahun. Ya udah lama banget nih. Jadi hari ini teman-teman kita mau diskusi tentang service karena ini salah satu isu yang banyak terjadi di sekitar kita juga ya Kang. Maksudnya kayak salah satu isu yang paling atau permasalahan nih yang paling sering terjadi dan aku juga sering lihat gitu, kayak misalnya kita datang ke suatu tempat gitu, ada orang yang ketika kita datang dengan penampilan yang pada hari itu lagi oke banget, itu tuh dilayaninnya wah senyum ramah banget dilayaninnya, pokoknya oke banget dilayaninnya. Tapi ketika kita datang dengan penampilan yang biasa-biasa aja itu cenderung nggak dilayanin. Itu kan salah satu permasalahan yang sering terjadi ya Kang Budi. Nah sebenarnya apa sih service itu kalau menurut Kang Budi? Baik, makasih. Service selalu dibutuhkan. Jadi service ini kalau kita bicara service atau pelayanan sebetulnya adalah hal yang universal. Baik Anda mau ke sebuah perusahaan, ke bank, ke rumah sakit, ke hotel, ke restoran, atau ke sebuah bioskop, itu semua membutuhkan itu. Semua customer, klien. Jadi berguna di semua kehidupan sehari-hari kita ya? Ya, pastinya. Jadi kalau menjawab tadi apa itu service adalah, jadi kalau kita lihat artinya, yaitu adalah willingness to help others. Jadi kemauan, keinginan untuk membantu orang lain. Jadi sebetulnya kalau udah ada keinginan untuk membantu orang lain dan orang itu sadar, maka yang tadi Mbak Farah alami itu tidak akan terjadi. Jadi karena ia membeda-bedakan. Kalau misalkan yang berpenampilan oke gitu kan, dilayani dengan baik. Tapi ketika penampilannya pakai sendal jepit, kemudian biasa aja penampilannya, bajunya nggak branded dan lain sebagainya, itu kadang dicuekin. Itu dia. Sebetulnya ya, ia belum memahami, ia belum sadar tentang service itu sendiri. Karena kalau ia sudah sadar bahwa kita adalah sebagai manusia yang pertama yaitu adalah harus saling melayani. Kalau ia sudah mampu melayani, kalau ia sudah ada keinginan dan mampu melayani, yang tadi pengalaman itu tidak akan terjadi, Mbak Farah. Nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena ia sadar bahwa saya yakin sekali di dalam standar prosedur atau prosedur pelayanannya, di tempat ia bekerja tadi, itu tidak ada pembeda-bedaan siapa harus dilayani dengan senyuman yang lebar, siapa yang harus dilayani dengan senyuman seadanya, siapa yang harus dilayani dengan biasa-biasa saja. Itu nggak bakalan ada. Yang saya bilang, yang reguler, yang VIP, VVIP harus sama senyumnya, gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Okay. Ya. Berarti kalau dari penjelasannya Pak Budi dari penjelasannya Kang Budi tadi itu service itu kan penting banget kan? Betul. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam organisasi. Betul. Nah, gimana caranya kita tuh bisa memberikan service yang baik ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan
organisasi, pokoknya semuanya lah biar bisa balance itu menurut Kang Budi gimana? Baik, ini pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Karena service ini kan universal yang saya bilang tadi. Iya. Dan itu bisa dimulai dari rumah, di masyarakat, dan juga tentunya di organisasi atau perusahaan. Di lingkungan pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan. Nah, jadi ada yang namanya internal customer service, ada external customer service. Jadi sebetulnya yang paling bagus adalah internal customer service-nya dulu yang harus diperbaiki, yang harus kita gali. Kenapa? Karena kalau internal sudah bagus, maka saya jamin external customer service itu akan bagus. Tapi internalnya tidak bagus, maka external customer service-nya tidak akan jalan dengan baik. Contoh, misalkan kalau kita mulai dari keluarga, kita care sama ibu, kita care sama ayah, ayah juga care sama kita care sama adik dan lain sebagainya. Itu sudah bagus sekali karena ia sudah dilatih untuk melayani. Kemudian ketika kita dengan tetangga, dengan masyarakat, ketika kita mau menyapa, mau menegur, mau memberi salam, itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita. Jadi sebetulnya melayani itu sangat-sangat universal. Kenapa? Karena memang dimulainya apa? Dari rumah dulu, gitu. Kemudian ke tetangga, ke masyarakat, kemudian ke organisasi. Nah, ini yang banyak sering orang tuh salah paham ya, karena kata-kata service itu cenderung dengan kita tuh melayani customer gitu, maksudnya melayani yang pihak eksternal gitu, padahal itu sendiri harus dimulai dari internal dulu gitu. Nah, tahapannya gimana sih tuh Kang Budi biar kita tuh bisa ya itu tadi gitu loh, kan mulai dari internal, setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan biar kita tuh bisa memberikan service yang baik gitu buat semuanya, karena kan sebenarnya service yang baik itu orang yang merasakan kan ya, bukan betul. Kita bilang oh service kita udah baik nih, tapi sebenarnya itu orang udah yang merasakan service kita gitu kan kamu. Betul. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya kesadaran diri dulu, kesadaran kita untuk mampu melayani orang lain. Kalau kesadaran itu ada, maka ia bisa melayani orang lain. Tapi kalau kesadaran yang ada, dia tidak akan bisa melayani orang lain. Kalau dia sudah sadar nih bahwa saya hidup ini untuk melayani orang, maka ia akan cari tahu bagaimana sih untuk bisa melayani dengan baik, supaya orang lain itu bisa terbantu, supaya orang lain itu merasa comfortable, nyaman, ya. Jadi kesadaran ini yang harus muncul. Tetapi orang tidak semua kesadarannya muncul begitu saja. Berarti kalau dari rumah orang tua yang harus memberitahu. Kalau di organisasi berarti atasannya harus memberitahu dan memberikan training kepada bawahannya, kepada stafnya untuk ia mampu melayani gitu. Jadi kesadaran itu penting, tetapi kalau tidak sadar maka ia harus disadarkan. Itu seperti itu saya kira. Iya, pertama kita harus ya tahu dulu ya, tapi mungkin lebih ke tahu juga kebutuhan orang lain itu apa. Betul. Kayak gitu. Jadi kita bisa tahu oh ini nih yang harus kita lakukan buat dia misalkan gitu ya. Iya. Nah, tapi kita kan maksudnya nggak semua orang itu dilahirkan, karena kan service itu kalau yang dari tadi kita diskusi ya, dari tadi kita omongin tuh cenderung ke kata ramah ya gitu. Service itu kata ramah. Tapi kan nggak semua orang dianugerahkan dengan sifat ramah. Nah itu gimana tuh Kang? Iya, ini menarik nih. Karena masalah ramah ini biasanya itu timbulnya itu adalah ketika ia dikelilingi oleh orang-orang yang ramah juga. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Kalau misalkan orang tuanya jutek, ayahnya jutek, ibunya jutek, bisa dipastikan anaknya pun jutek. Kalau ibunya judas, ayahnya judas, anaknya juga jadi judas. Tapi kalau ibunya ramah, ayahnya ramah, dan ia contohkan, apalagi kalau ia kasih tahu ke anaknya, nah harus ramah ya.
Nanti kalau ada tamu yang datang, kamu harus sapa, kemudian kamu persilahkan ia masuk, kemudian kalau tamu mau pulang, kamu bilang ucapkan terima kasih. Kan itu dilatih, Iya. dikasih tahu, ya. Jadi lingkungan ini pengaruhnya besar sekali. Apalagi dicontohkan oleh ayahnya, dicontohkan oleh ibunya, gitu. Sama juga di organisasi pun demikian. Kalau atasannya nggak mau melayani orang lain, biasanya turun ke bawahannya, bawahannya pun tidak mau melayani orang lain, gitu. Tapi kalau atasannya ramah, atasannya mau membantu, atasannya kalau lihat customer, ia langsung juga mau membantu customernya, itu bawahannya pun akan ikut. Dan setelah itu, ya dilatih juga bagaimana cara melayaninya, gitu. Jadi itu sebenarnya bisa di develop ya hal Oh, itu, bisa. bisa Iya. dikembangkan gitu. Jadi bukan Sangat. berarti dia dilahirkan dengan mungkin dengan lingkungan keluarga yang tidak ramah, atau memang dia dari dulu dididiknya dengan seperti itu, dengan didikan Iya. keras gitu. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dirubah ya, bisa develop berarti ya hal itu ya. Oh, bisa. Jadi semuanya itu bisa dilatih. Iya. Otak bisa dilatih, fisik bisa dilatih, hati pun bisa dilatih. Karena kalau bicara pelayanan adalah bicara hati, ya. Jadi kalau kita bicara hati, sebetulnya adalah bagaimana kita punya kesadaran untuk ingin membahagiakan orang lain, melayani orang lain, membantu orang lain, agar ia dipermudah, agar ia mudah untuk melakukannya. Jadi ya sebetulnya nggak ada yang nggak bisa dilatih, semuanya bisa dilatih. Jadi Asal kalau ada kemauan ya. oh iya, kemauan dan kesadaran itu. Kemauan dan Gitu. kesadaran. Jadi kalau nggak ada kesadaran, jangan bilang misalkan, ya kan terserah gua. Ya, nggak bisa kayak gitu. Tapi banyak juga loh Kang yang kayak gitu. Ada, terserah gua dong. Gua karyawan di sini, Iya. gimana mau gua dong? Nah ini mereka sebetulnya harus sadarkan dulu. Makanya kalau kita bicara pelayanan adalah bicara tentang bagaimana kita melayani dengan ikhlas, dengan tulus. Gitu. Jadi kalau kita sudah tulus, ikhlas, ya itu akan mudah. Dan ke semua orang ya, nggak cuma ke orang-orang tertentu doang yang emang Betul baik sama sekali. kita gitu. Betul sekali. Jadi tidak hanya misalkan, oh ini tamu biasa, Iya. ya. Kalau tamu VIP, oh senyumnya lebar. VVIP lebih lebar lagi, gitu kan? Ya enggak. Senyumnya sama. Mau tamu reguler, tamu VIP, tamu VVIP. Karena yang membedakan adalah fasilitasnya. Ini kalau di organisasi, ya kalau di pekerjaan. Jadi sebetulnya standar pelayanan itu, ya itu biasanya sama. Jadi sebetulnya makanya tataplah matanya, senyum, kemudian dengan bahasa tubuh yang baik, itu masuk ke dalam standar pelayanan. Gitu. Tidak ada tuh ketika dibedakan. Nanti kalau kamu reguler, ya, kamu segini ya senyumnya. Nanti kalau VIP, segini ya. VIP, segini. Ya enggak. Sama. Tidak gitu. ada yang mengatur senyuman. Nggak ada. Yang penting kalau udah tulus ikhlas, itu biasanya akan jalan sendiri. Ya, jadi kembali lagi, ramah bisa dilatih, bisa. Jadi kesopanan bisa dilatih, bisa. Respect bisa dilatih, bisa. Seperti itu. Nah, kalau kita udah ramah nih Kang, udah memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita, tapi ternyata responnya tuh cuek, atau kadang kita dapet respon tuh yang cenderung jadi kayak dia jutek banget sih, padahal kayak gue udah baik deh kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Kang? Gimana cara kita menyikapi hal itu? Karena kan sering banget kan kejadian kayak gue udah baik deh sama dia, tapi kok dia kayak gitu sih gitu. Iya, jadi begini. Kembali lagi kepada kesadaran masing-masing. Ya. Ada yang merasa dia itu baik-baik saja. Menang-menang baik, gitu kan? Ya. Aku nggak pikirin orang lain. Inilah aku, katanya. Be myself. Be myself itu hati-hati. Be myself itu harus seperti apa? Apakah be myself-nya itu membantu orang lain atau tidak? Membuat nyaman orang lain atau tidak? Ya, jadi kembali lagi,
Kalau kita di dalam organisasi, ketika kita sudah melayani kawan kita dengan baik, sudah membantu kawan kita untuk mempermudah pekerjaannya, tapi ya sebaliknya ia memberikan respon yang kurang bisa kita terima, ingat, yang pertama kita harus ikhlas. Kenapa? Ini pembelajaran buat kita. Karena memang seperti itu, nggak bisa akhirnya dia cuek sama gua, dia aja jutek sama gua, besok gua nggak layani lagi. Nah ini bahaya. Nah itu yang sering juga terjadi, karena kan kata-kata ikhlas tuh gampang diucapkan tapi sulit diterapkan. Salah satu ilmu yang tertinggi ikhlas itu. Kenapa? Karena ikhlas itu biasanya tidak terlihat, tidak tampak. Tapi sebetulnya dalam service ikhlas itu adalah terlihat. Dari mana? Ikhlas itu dari bahasa tubuhnya, dari matanya, dari gerakan tangannya, dari ekspresi mukanya, maka akan terlihat. Makanya kalau Anda menemukan seseorang yang ini ikhlas atau tidak sih sebetulnya, itu terlihat dari mana? Dari bahasa tubuhnya, terlihat dari sorot matanya, terlihat dari apa? Dari ekspresi mukanya. Sama ke customer yang eksternal juga demikian. Dia ikhlas nggak? Dia sincere nggak? Dia tulus nggak melayaninya? Terlihat dari mananya? Dari mukanya. Contoh misalkan, kalau misalkan saya bilang gini, makasih Mbak. Dia bilang makasih, tapi ya bahasa tubuhnya tidak bilang makasih sebetulnya gitu. Cuman kata-kata aja. Kata-kata aja, ya. Jadi makanya, ya, apakah Anda service itu mengikuti standar prosedur saja atau servisnya dari hati? Jadi ada yang bilang makanya, lo servisnya service SOP katanya, ya, bukan service dari hati. Makanya, yang kita harapkan adalah service dari hati sesuai dengan SOP. SOP itu adalah prosedurnya. Kalau layanannya itu sendiri karena dia intangible, tidak tampak, ya itu harus pakai hati. Gitu. Jadi apa? Bagaimana kita ya atasannya harus paham gitu loh. Jadi bisa terlihat dari mana? Terlihatnya kerja sama timnya bagus nggak? Kalau kerja sama timnya nggak bagus, berarti ini pelayanan internalnya masih belum bagus. Kalau pelayanan di internal aja nggak bagus, gimana kita bisa ngasih ke luar? Betul. Jadi ke eksternal pun pasti akan buruk. Contoh misalkan, ya Mbak Farah selevel dengan saya, kita sama-sama karyawan, ya. Saya minta bantuan sama Mbak Farah. Mbak Farah bilang gini, ya, cari aja sendiri. No, filenya ada di sana. Tolong dong, saya lagi sibuk, ya. Bisa dibantu nggak? Ini customer cepat banget nih, urgent banget. Gitu aja, malas amat, ambil aja sendiri. Nah, ya. Terus apa yang saya lakukan? Kalau saya melakukan hal yang sama seperti itu, maka ini tidak ada yang namanya internal customer service. Apa yang terjadi kepada eksternal? Akan lambat nanti. Iya. Pelayanannya akan lambat. Dampaknya jadi kemana-mana. Itu pasti. Gitu. Jadi benar sekali, internal dulu harus dibenahin. Gitu. Karena berdampaknya ke semuanya, nggak cuma hubungan antara dua orang itu tadi aja ya. Ya, betul. Tapi aku ada satu hal lagi nih Kang yang penasaran, karena misalnya kita ramah kan, tapi kan kadang-kadang ada satu hari nih misalkan kita lagi nggak mood gitu, atau kan orang kan nggak selalu dalam keadaan happy, dalam keadaan yang baik-baik aja, mungkin dia lagi ada permasalahan atau apa. Nah, gimana tuh Kang cara mengelola? Itu kan bagian dari service juga dong ketika kita di kantor gitu. Iya, betul banget. Karena aku sering dengar juga kan katanya kalau misalkan energi negatif itu kan gampang nularnya kan, sementara kalau energi positif tuh kita lebih sulit gitu loh menularkannya. Jadi kalau misalnya orang ngelihat muka kita aja udah nggak enak, gimana? Iya. Pasti. Ya sebenarnya kalau energi itu baik negatif maupun positif itu bisa menular dengan mudah. Iya. Tapi tergantung diri kitanya. Jadi kalau kita sedang tidak mood atau orang
bisa dikatakan orangnya adalah moody gitu kan. Iya gitu. Nah ini orang yang moody. Tapi sebenarnya dia ramah, cuman dia ya gitu kemudian gitu. Tapi kan tetap aja kita pengen memberikan service yang baik dong buat Betul. ke lingkungan kantor atau di rumah gitu. Gimana cara ngelolanya tuh kalau kayak gitu? Jadi betul, makanya ada yang disebut dengan emotional intelligence atau emotional quotient. Ya. Jadi emotional intelligence, emotional quotient di sini ilmunya. Kenapa? Karena justru pada saat orang yang sedang tidak mood atau keadaan emosinya sedang tidak stabil, sedang labil, ini kuncinya. Dia harus sadar bahwa ia adalah sedang berhadapan dengan customer, sedang berhadapan dengan karyawan lain. Nah, kalau ia sadar itu, maka dia akan kontrol. Makanya, di dalam pelayanan, kecerdasan emosi ini jauh lebih penting dibanding dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Kenapa demikian? Karena layanan itu adalah menggunakan emosional, sisi emosional seseorang, perasaan seseorang, kecerdasan emosi seseorang. Apa kecerdasan emosi? Yaitu adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosinya sendiri dan juga mengetahui keadaan emosi orang lain. Sehingga kalau ia sudah ada ya kecerdasan itu, dia akan bisa mengelolanya, gitu. Jadi nggak dikelola, pasti bisa. Ya, memang bisa jadi. Makanya kalau ada orang sedang punya masalah berat, ya bisa jadi dia tidak harus taruh di depan dulu kalau di organisasi, ya, karena emosinya sangat berat. Tapi kalau emosinya masih bisa dikendalikan, dikelola, dikontrol, ya harus bisa seperti itu, harus mampu dia melayani, gitu. Jadi ya moody atau mood-moodan itu ya harus bisa kita kontrol. Harus bisa kita kontrol tentunya, supaya apa? Pelayanan tetap berjalan. Iya, karena kan itu sering, maksudnya. Iya. Ya kita aja kadang-kadang nggak selalu happy terus kan, nggak selalu. Betul. Ini bedanya. Gimana tuh? Kalau di internal customer service kita ya itu harus paham kepada kawan yang demikian. Oh, berarti dia sedang tidak mood, gitu kan? Iya. Tapi external customer tidak pernah dia mau tahu apakah Anda sedang mood, apakah Anda sedang stabil, apakah Anda sedang labil. Itu nggak mau tahu. Itu permasalahannya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, yang di internal ini sama-sama harus memahami. Saling memahami. Tapi intinya adalah kita saling melayani, harus mau melayani. Itu willingness to serve itu harus besar di situ. Yang pertama apa kuncinya? Yang pertama adalah harus humble. Yang kedua, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Dan yang ketiga, dia harus menguasai people skill. Ini adalah service. Bagaimana dengan orang-orang IT? Ya mereka harus belajar. Bagaimana dengan orang-orang accounting? Ya harus belajar. Ya, bukan berarti orang-orang yang melayani adalah hanya orang-orang sales, tidak. Ya, karena kalau di training itu biasanya service excellence ada di sales and marketing. Karena yang lebih banyak ketemu dengan customer luar kan, betul. Iya. Nah, sebetulnya di dalam sendiri kan harus dibenahi dulu, harus ditingkatkan dulu, gitu. Dan ini akan membangun tim yang kuat. Iya. Ya, tim yang kuat. Karena kalau timnya kuat, ya sama-sama ingin melayani, ini luar biasa, gitu. Tapi kalau sama-sama jutek, sama-sama masa bodoh, ya di dalamnya sendiri, saya yakin, ya ia tidak akan bisa melayani dengan baik kepada eksternalnya. Kita harus benahin dulu yang ada di dalam dulu. Benar. Berarti tadi tuh untuk kita bisa memberikan service yang baik, tadi itu yang pertama ada humble ya. Terus yang kedua itu ada komunikasi yang efektif. Memiliki komunikasi yang efektif. Yeah. Yang ketiga itu tadi dia harus memiliki people skill. People skill ya. Yeah. Nah Kang, sebelum kita tutup nih diskusi kita kali ini, ada nggak tips atau saran dari Kang Budi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini biar
kita tuh bisa selalu memberikan service yang baik, yang memotivasi kita lah untuk bisa memberikan service yang baik-baik untuk di keluarga, di pertemanan, atau di lingkungan kantor. Karena kan kadang kita juga butuh motivasi ya buat memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Apa yang bisa kita dapatkan gitu. Ya, baik. Yang pertama adalah kita harus memiliki service mindset. Ya, jadi pola pikir melayani. Jadi service mindset ini yaitu bagaimana kita men-setting mind kita harus selalu melayani. Karena saya yakin sekali ya, bahwa dengan melayani itu sebetulnya bukan hanya kita ya, yang melayani orang lain dan orang lain mendapatkan faedah atau kegunaannya. Dan saya yakin sekali kita sendiri yang melayani nanti akan dapat balasannya. Itu sudah pasti. Jadi kebaikan akan balik dengan kebaikan. Ya, hal yang positif baliknya positif. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harus dibiasakan. Jadi habit. Karena kalau kita misalkan hari ini saya sudah senyum belum ya? Hari ini saya sudah nyapa Mas Rido belum ya? Atau sehari ini saya udah nyapa Mas Munawi belum ya? Ya, saya udah tanya kabarnya belum ya? Nah, itu harus dibiasakan. Ya, jadi kalau di kantor ketemu itu, Mas, kabarnya gimana hari ini? Ya, ini menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa service ini itu adalah akan jadikan sebuah karakter nantinya. Jadikan yang pertama adalah di mindset kita, melayani itu adalah mulia, melayani itu membantu orang lain, melayani itu derajatnya tinggi, melayani itu adalah sesuatu yang bisa berguna, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Itu mindsetnya. Yang kedua, yaitu adalah ini harus dijadikan habit dengan cara latihan. Senyum. Ya, yang belum bisa senyum, cobalah. Ya, dulu waktu saya kuliah ya di NHI dulu, itu saya berbaris tuh. Ya, saya lulusan NHI ya di Bandung. Itu ketika kita mau layani customer ya, itu kita suruh berbaris satu-satu disuruh tersenyum. Oh, emang ada latihan? Ada. Jadi gini loh kawan-kawan ya. Jadi motion creates emotion. Ya. Gerakan itu ya menciptakan emosi. Jadi kalau kita senyum, maka emosi kita pun akan terbentuk. Akhirnya kita pun menjadi ramah. Motion create emotion. Ya. Nah, jadi seperti itu, bisa dilatih. Ya. Itu habit. Dan yang terakhir yaitu adalah karakter. People skill dan karakter kita ya, yang bagaimana karakter ini bisa terbentuk dari latihan-latihan tersebut. Ya. Jadi ketemu orang itu nyapa, ketemu orang mulai itu senyum. Mulai dari hal yang simpel dulu ya. Sangat simpel, akhirnya di karakter. Karena sebenarnya senyum kan gampang ya. Sangat gampang. Sangat gampang, tapi tidak semua orang bisa melakukannya, ya. Tapi kalau sudah jadi habit, ya, dilakukan terus-menerus, maka jadi karakter. Jadi kita memang membentuk adalah service karakter nantinya. Saya kira demikian. Thank you banget Kang untuk diskusi kita kali ini. Seru banget kita tadi bahas tentang service yang ternyata teman-teman service itu bukan tentang kita ke orang lain aja, tapi itu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Sudah pasti. Sendiri. Jadi yang pasti. Selama ini kita tahu kalau service itu tentang kita melayani orang lain, tapi nggak hanya itu ternyata. Justru ketika kita melayani orang lain itu akan berbalik lagi ke kita, betul ya Kang Budi? Sudah pasti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton atau ngikutin diskusi kita kali ini dengan Kang Budi. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang service silahkan komen di bawah. Kang Budi, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih teman-teman, jangan lupa tersenyum.